Sejarah mencatat, Jepang resmi mengambil alih Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan perjanjian Kalijati. Lantas, kapan tepatnya kedatangan Dai Nippon ke Nusantara? Apa tujuannya dan bagaimana kronologinya? Perjanjian Kalijati yang diteken tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, merupakan tanda resmi penyerahannya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Lantaran Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka kekuasaan atas wilayah koloni mereka, yakni Hindia Belanda alias Nusantara atau Indonesia sekarang, diserahkan kepada pemerintah militer Dai Nippon. Sebenarnya, orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942. Tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Ong Hokam dalam runtuhnya Hindia Belanda 1987 menyebutkan bahwa Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda, Indonesia di bawah penjajah kolonial Belanda. Maka, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia. Pada tahun 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimonotori Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas hal itu, Jepang kemudian mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan, pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6, 1984, karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Djardja van Starkenborst-Stadthoer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukan ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang yang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di wilayah timur. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya, Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942. Giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa.
Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kerangan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya, Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborst-Stadhouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpatik rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang Jepang lakukan ialah membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam Menuju Kemerdekaan 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti pembelaan tanah air atau PETA, Heiho, Seinendan, Kaibodan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusa dan Jugun Yamfu adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia. Banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon. Hingga akhirnya, pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang sejarah Jepang masuk ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.